Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agisnia Putri akan melaksanakan praktek pembelajaran kelas rangkap untuk kelas 3 mata pelajaran matematika dan kelas 5 mata pelajaran IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pasti antara kelas 3 dan kelas 5 bertanya-tanya kenapa ya hari ini kita belajarnya bersama ya. Nah, hari ini kita belajar bersama karena guru kelas 5 Bu Mariati izin karena ada kegiatan di luar sekolah. Untuk itu, untuk kegiatan pembelajaran kelas 3 dan kelas 5 dijadikan satu di ruang kelas 5. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu dari anak-anak untuk memimpin doa. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hormat kepada Bu Guru. Selamat pagi. Baik, sebelum memulai pelajaran Bu Agis mau tanya dulu, mau ngabsen. Kira-kira dari kelas 3 siapa yang tidak masuk hari ini? Ardi. Kenapa ya? Sakit. Ya udah, kalau sakit kita doakan semoga Ardi cepat sembuh biar bisa sekolah lagi. Kemudian untuk kelas 5 apakah ada yang izin? Siapa? Oh, Dila. Sebelum memulai pelajaran kita berdiri dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nanti belajarnya kita mulai dari kelas 3 ya, kemudian baru ke kelas 5. Ketika Bu Agis menjelaskan pelajaran di kelas 3, nanti anak-anak kelas 5 akan menyimak sebuah video tentang siklus air tanah. Dan kelas 3 nanti mendengarkan penjelasan dari Bu Agis. Review dulu ya. Dari kelas 3, coba Bu Agis mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang diagram? Diagram biasanya digunakan untuk mempermudah membaca data. Kalau jumlah siswa yang ada di sekolah itu bisa dibuat diagram nggak? Bisa. Nah, kemudian Bu Agis mau tanya ke kelas 5. Apa yang kalian ketahui tentang siklus air tanah? Ada yang pernah lihat itu nggak? Hujan, kemudian sungai, sumur, kayak gitu, ada yang pernah lihat? Kalau siklusnya gimana? Siklusnya biasanya terbentuknya air tanah itu siklusnya bagaimana? Pertama, air menguap dulu, kemudian membentuk awan. Setelah membentuk awan akan turun hujan. Setelah turun hujan, air yang turun akan menyerap ke tanah. Kemudian terjadilah siklus air tanah ya. Hari ini kita akan belajar tentang tadi ya, yang kelas 3 tentang diagram dan yang kelas 5 tentang siklus air tanah dan faktor yang mempengaruhi. Coba dilihat ya. Tujuan pembelajaran untuk kelas 3 yang pertama, setelah mengamati contoh, siswa dapat mengumpulkan data dan mengelompokkannya menurut kategori tertentu dengan benar. Yang kedua, setelah mengumpulkan data dan mengelompokkannya menurut kategori tertentu, siswa dapat menyajikan dalam bentuk diagram gambar dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati contoh, siswa dapat mengidentifikasi data yang disajikan dalam diagram gambar dengan benar.
Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada kelas 5 yang pertama, melalui kegiatan pengamatan video dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air tanah dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu melakukan percobaan untuk mengetahui proses terjadinya air tanah dan air permukaan dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan secara tertulis dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, baik untuk kelas 3 maupun kelas 5. Untuk kelas 5, Bu Agis akan memutarkan sebuah video. Tolong diamati ya. Bagi yang mau mencatat, dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan belajar mengenai siklus air tanah. Materi IPA kelas 5, tema 8, subtema 2. Untuk kelas 3, dengarkan Bu Agis ya. Hari ini kita akan belajar membuat diagram. Bagaimana cara kita membuat diagram? Yang pertama kita harus mengumpulkan data. Coba Bu Agis akan memberi contoh di papan tulis, kalian perhatikan ya. Misalnya di sini ada data siswa kelas 1 sampai kelas 6 SD Negeri Monas. Nanti kita ubah menjadi diagram. Air akan menguap kembali dan Misalnya di kelas 1, datanya berapa? Siswanya ada berapa? 24. Kita tarik garis ya. cadangan air. Cadangan air adalah sejumlah air yang tersimpan di dalam tanah maupun tumbuhan. Cadangan air atau persediaan air sangat penting untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup terhadap air. Di pasno yang ke angka 20. Kita dapat memperoleh cadangan air melalui sumur. Ini adalah banyaknya siswa musim kelas kemarau. diagram. Kelas 1 berarti ada berapa? 24 siswa. Begitu seterusnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Bu Agis kasih lembar soal, kalian mengerjakan ya. Untuk latihan soal yang pertama, ini dikerjakan secara individu, berarti dikerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak boleh bekerja sama karena ini tugas individu. Silakan kalian tulis nama dan nomor absen ya, jangan lupa nama dan nomor absen. Boleh pakai ballpoint, boleh pakai pensil. Sudah ada data, silakan dikerjakan, diubah menjadi diagram. Tentang apa tadi? Siklus air. Coba Bu Agis tanya. Tadi kan sudah dijelaskan. Bagaimana terjadinya siklus air? Bagaimana terjadinya siklus air? Air dari danau, sungai, laut itu menguap. Lalu berkumpul menjadi awan. Lama-kelamaan akan turun hujan.
hujan dan kembali mengalir ke bumi. Siklus air itu terjadi secara apa tadi? Terus menerus. Terus kalau siklus air tanah apa? Air yang melewati batuan. Ya, melewati celah bebatuan dan mengalir di dalam tanah. Ada juga yang disimpan menjadi air cadangan. Kalau pada siklus air tanah tadi, anak-anak mengenal berapa istilah? Ada berapa istilah tadi? Dua apa tiga? Dua. Yang pertama air tanah, dan yang kedua air cadangan. Kemudian kalau faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah, ada apa saja tadi? Di video dijelaskan ada apa saja faktornya. Yang pertama curah hujan. Terus apa lagi? Ya, morfologi tempat. Terus yang ketiga vegetasi. Yang keempat Jenis tanah dan bebatuan. iya, jenis tanah dan bebatuan. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air tanah atau ketersediaan air tanah. Lalu, bagaimana cara kita untuk meningkatkan ketersediaan air tanah? Caranya gimana? Caranya bagaimana? Reboisasi, tebang pilih, apalagi? Membuat sumur, membuat lubang resapan. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ketersediaan air tanah. Ini kan sudah dibagi sesuai kelompoknya. Bu Agis akan membagikan lembar kerja kelompok. Di sini ada lembar kerja kelompok untuk kelas 5. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, nama anggota kelompok ya. Ditulis nama anggota kelompok. Kita buka petunjuk penggunaan LKPD. Yang pertama itu membaca materi. Yang kedua, kerjakan soal-soal secara berkelompok. Percobaan IPA. Yang pertama ada alat dan bahan. Sambil kalian melakukan pengamatan, coba kalian kerjakan soal yang ada di depannya itu, di halaman depannya. Coba lembar kerjanya dibuka. Di situ ada bacaan siklus air tanah, ya. Coba lembar kerjanya dibuka. Ada bacaan siklus air tanah. Sudah ketemu? Di belakang bacaan siklus air tanah itu ada beberapa soal, ada 3 soal. Sambil menunggu hasil percobaan, silakan kerjakan 3 soal itu secara berkelompok. Untuk kelas 3, karena tadi sudah latihan mengerjakan membuat diagram secara apa tadi? Individu. Sekarang kita akan membuat diagram secara berkelompok. Di situ ada data tentang tempat wisata kesukaan. Tugasnya yang pertama nanti kalian melakukan wawancara sama anggota kelompoknya. Misalnya nanti kelompok 1 bergantian. Ada yang wawancara Abi, misalnya ya, Abi, kalau kamu itu sukanya kemana kalau pergi ke wisata? Ke pantai, ke gunung, kebun binatang, sungai, taman bermain, atau ke waduk? Misalnya Abi suka ke pantai, ke gunung, kebun binatang, ke waduk, nggak apa-apa, ditulis semua ya. Kemudian kalau yang disuka cuma 1, waduk tok, ya udah yang ditulis waduk saja ya. Nanti ditulis ini, misalnya ini pantai ada 1, terus di bawah-bawah lagi ada. Setelah semua anggota kelompok diwawancarai, nanti ditulis jumlahnya, di total. Yang suka ke pantai berapa dihitung, dimasukkan ke totalnya, dijumlah. Terus yang suka ke gunung berapa orang ditulis. Sampai yang waduk berapa orang ditulis.
Ya. Setelah dapat data jumlah ini, nanti kalian akan merubah data ini menjadi diagram. Ada di sini. Ini nanti ditulis, dibuat diagram, digambar, disesuaikan dengan data yang ada di halaman depan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah paham? Sudah? Boleh dikerjakan. Coba yang kelas 5, waktu untuk melakukan pengamatan hasil percobaan kurang 5 menit lagi ya. Nanti setelah 5 menit kita amati apakah ada perbedaan tinggi air atau tidak ya. Sudah selesai, coba kalian amati dari dua wadah itu apakah tinggi airnya berkurang dari air mula-mula atau tetap ada yang berkurang atau tetap semua? Ada yang berkurang. Di tinggi air yang mana? Batu bata. Nah, coba kalian tuliskan hasil pengamatan kalian di lembar kerja kelompok. Ini kan hasil laporan percobaan. Ini ditulis saja. Dari kegiatan percobaan yang telah kami lakukan, misalnya seperti itu ya. Dari percobaan yang telah kami lakukan, terdapat perbedaan apa tadi? Tinggi air. Di mana pada wadah A yang berisi Batu bata. menunjukkan bahwa tinggi air berkurang. Terus sedangkan yaitu berisi batu kerikil, tinggi airnya tetap. Terus pada wadah yang berisi batu bata menunjukkan apa? Proses terbentuknya apa? Air tanah. Karena apa? Karena apa? Iya, karena airnya meresap ke batu bata.
selesai? Oke, karena sudah selesai, Bu Agis minta satu kelompok untuk maju menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok lain silahkan menyimak. Apakah ada perbedaan pendapat atau sama? Silakan dari kelompoknya Aro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan laporan hasil percobaan siklus air tanah. Dari percobaan siklus air tadi, wadah A yang berisi batu bata, airnya berkurang karena batu bata menyerap airnya. Sedangkan wadah B yang berisi batu kerikil, airnya tetap karena batu kerikil tidak bisa menyerap air. Wadah yang berisi batu bata menunjukkan terjadinya air tanah karena batu bata dapat menyerap air. Sedangkan wadah yang berisi batu kerikil menunjukkan proses terjadinya air permukaan karena tinggi airnya tetap. Apakah ada perbedaan pendapat dari kelompok lain? Ada nggak? Nggak ada? Pendapatnya sama, hampir sama? Ya udah, kelompok 1 boleh duduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. 3 Oh, 3. akan mempresentasikan hasil laporan percobaan kami. Dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan, terdapat perbedaan tinggi air pada wadah A dan B. Penjelasan pada wadah A, airnya meresap ke dalam batu bata. Sedangkan wadah B, tinggi airnya tetap. Untuk anak-anak kelas 3, apakah sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah. Sekarang Bu Agis minta perwakilan dari kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari data teman wisata kesukaan kelas 3. Sebanyak 12 siswa kelas 3 suka pergi ke pantai. Sebanyak 11 siswa kelas 3 suka pergi ke gunung. Sebanyak 13 siswa kelas 3 suka pergi ke kebun binatang. Sebanyak 10 siswa kelas 3 suka pergi ke sungai. Sebanyak 13 siswa kelas 3 suka pergi ke taman bermain. Sebanyak 10 siswa kelas 3 suka pergi ke waduk. Tempat wisata yang paling banyak disukai adalah kebun binatang dan taman bermain, yaitu 13 siswa. Tempat wisata yang paling sedikit disukai adalah sungai, yaitu sebanyak 10 siswa. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk kelompok 1 itu yang paling banyak disukai adalah apa? Kebun binatang dan taman bermain. Ada berapa orang? 13. Sedangkan yang paling sedikit disukai untuk kelompok 1 itu apa ya? Sungai, yaitu sebanyak 10 siswa. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari data tempat wisata kesukaan siswa kelas 3, tempat wisata yang paling banyak disukai adalah pantai, yaitu sebanyak 12 orang. Tempat wisata yang paling sedikit disukai adalah kebun binatang, yaitu sebanyak 7 orang. Siswa yang suka ke pantai sebanyak 12 orang. Siswa yang suka ke gunung sebanyak 10 orang. Siswa yang suka ke kebun binatang sebanyak 7 orang. Siswa yang suka ke sungai sebanyak 8 orang. Siswa yang suka ke taman bermain 11 orang. Siswa yang suka ke waduk 8 orang. Nah, oke. Berarti dari hasil diskusi kelompok 2 dapat disimpulkan bahwa siswa yang paling banyak suka kemana? Pantai. Yang paling tempat yang paling disukai yang paling banyak yang pantai. Berapa? 12 orang. Kemudian yang paling sedikit disukai? Kebun binatang, yaitu sebanyak 7 orang. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Coba kalau sudah selesai, lembar kerjanya dikumpulkan. Mana kelompok 1? Yang kelas 3?
tadi untuk kelas 3 maupun kelas 5 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk kelas 5 tadi kita melakukan apa? Percobaan tentang siklus air. Dan dapat disimpulkan bahwa kalau yang apa tadi? Batu bata itu dapat menyerap air. Itu membuktikan bahwa terjadinya siklus air tanah. Kemudian untuk batu kerikil gimana? Tidak dapat menyerap air. Dan itu menunjukkan proses terjadinya siklus air permukaan, pintar ya. Kemudian untuk kelas 3, bagaimana tadi kita dapat menyimpulkannya? Dengan mengumpulkan data, kita dapat membuat diagram. Data apa saja yang dikumpulkan tadi? Data tempat wisata kesukaan siswa. Dan tempat wisata itu biasanya setiap orang mempunyai tempat wisata kesukaan masing-masing. Oke, terima kasih. Untuk kelas 3 maupun kelas 5 sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini. Baik, untuk kelas 5, untuk kegiatan besok kita akan mempelajari tentang siklus air. Dan untuk kelas 3, kita besok akan mempelajari tentang bagaimana caranya mendapatkan data dan mengubahnya menjadi diagram, ataupun sebaliknya diagram, sudah ada diagram, kita mengubah menjadi data. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Tidak? Sudah cukup? Ya. Kalau sudah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, untuk